Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di A-Podcast, podcastnya Are Administrasi Publik Umsida. Episode kali ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya sih sudah gak asing ya, soalnya kita juga sering ketemu sama mbak-mbak yang di sebelah kita yang jadi pemandu ya di sini. Tapi sekarang dia jadi narasumber kita. Soalnya banyak kegiatan yang diikuti sama mbak-mbak yang di samping kita. Oke, Mbak bisa dikenalkan sendiri ya, namanya siapa? Halo teman-teman, nama saya Nimatus Hilda Salsabila, biasa dipanggil Sabil, dari kelas AP A1 semester 7. Ini kan di lain, teman-teman kan pasti kenal ya sama Sabil. Sabil itu juga asisten labnya di Prodi Administrasi Publik. Selain itu dia juga berprestasi teman-teman. Dia itu pernah ikut MBKM, terus dia juga ikut kegiatan-kegiatan lain yang ada di universitas. Bisa diceritakan Mbak Sabil gimana prosesnya Mbak Sabil bisa ikut MBKM? Ya. Terus apa aja sih yang didapat dari MBKM sendiri? Nah, oke ya. Pada waktu itu kebetulan saya aku ya. Saya aja Saya ikut program MBKM-nya AP yang magang. Nah, pada saat itu kita awalnya ada kegiatan sosialisasi dulu ya. Tentunya di situ kita diarahkan mitra-mitranya AP itu di mana saja. Nah, kita disuruh pilih, kemudian kita buat proposal yang mana di proposalnya itu kalau bisa kita sudah mencantumkan tempat mana yang pengen kita tempati buat magang. Nah, pada waktu itu saya ambilnya di pelayanan pajak pada waktu itu. Kemudian setelah proposalnya saya apply, kita ada kegiatan ujian. Kita diuji dulu sama beberapa dosen yang ada di AP dulu. Kemudian setelah beberapa hari ada pengumumannya dan alhamdulillah waktu itu lolos di Badan Pelayanan Pajak Daerah. Nah, tapi setelah itu sempat digantungi sama pelayanan pajaknya karena ya mungkin satu dan lain hal, dan akhirnya saya diarahkan sama Bu Lailul ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD yang ada di Kabupaten Sidoarjo di sebelah kampus. Nah, di situ saya kebetulan masuknya agak telat ya dari teman-teman yang magang sebelumnya. Teman-teman yang magang sebelumnya itu sudah mulai kegiatan magang habis KKN di bulan Maret atau nggak salah ya. Nah, itu saya baru mulai kegiatan magang itu di bulan Juli. Nah, saya punya waktu cuma 2 bulan, Juli sama Agustus, kegiatan magang itu. Nah, bagaimana caranya saya maksimalkan waktu 2 bulan itu sekalian sama saya mengerjakan tugas akhir saya. Jadi kegiatan magang sekalian sama penelitian juga. Nah, setelah itu saya ke sana. Jadi di sana saya juga kegiatan magang sama ambil data buat penelitian. Jadi ketika penutupan di bulan Agustus itu saya udah dapat data buat skripsi saya. Seperti itu. Jadi enak ya, sekalian magang, terus dikonversi juga, konversi terus UKS. juga langsung ambil data lah buat nanti tugas akhir. Kebetulan kan tugas akhir sekarang sudah bisa jadi artikel yang dipublish di luar atau di Umsida sendiri. Jadi enak ya, langsung jalan dua-duanya, nggak kuliah di kelas juga iya, terus dapat ilmu baru iya, terus dapat data duluan juga iya. Terus apalagi sih yang buat Sabil ini mau mencoba untuk ikut MBKM? Yang pertama ya, kita pasti ngejar yang dikonversi 20 SKS-nya kan kapan lagi, soalnya kan kita udah semester tua kan hitungannya, kapan lagi ada kesempatan buat dikonversi 20 SKS yang mana di semester 8 itu kita udah gak ada matkul kan, jadi lebih bebas. Terus selain itu karena gini, kalau di magang di AP kan kita cari mitranya sendiri. Nah, kan pasti runtutannya, prosedurnya pasti lebih panjang kan. Nah, pada waktu itu ya saya kayaknya pengen yang langsung aja dari kampus, biar kampus yang menentukan mitranya gitu. Jadi itu juga sih yang membuat saya dan juga teman-teman saya mau ikut kegiatan magang seperti itu. Terus ini kan Sabil sudah masuk di semester 7, sebentar lagi semester 8. Sudah berprogres seperti apa tugas akhirnya? Soalnya kan
bisa dibilang Sabil ini sudah curi start ya. Soalnya sebelum teman-teman ambil data di lapangan, Sabil sudah mulai ambil data di lapangan, tinggal menyusunnya saja. Nah, alhamdulillah sejauh ini saya juga sudah melakukan seminar hasil atau semas jurnal itu di hari Selasa kemarin. Jadi sekarang saya tinggal mengurus yang berkas-berkas buat upload di perpustakaan. Oh, jadi sudah masuk di ujian akhir juga sudah. Jadi kan tinggal upload dan mengurus segala sesuatu rentetannya itu ya. Oh enak, soalnya kan Sabil sudah curi start duluan ya. Jadi sama di lain teman-teman yang baru ambil data, Sabil sudah ujian. Itu teman-teman ya, salah satu manfaat ikut MBKM. Di sisi lain kayak teman-teman bisa buat celengan data, terus juga teman-teman kan juga dapat konversi nilai, jadi kayak gitu. Terus ada juga kan MBKM juga banyak sih manfaatnya, ada juga yang di luar kota, nggak hanya dalam bentuk magang, MBKM juga banyak bentuknya. Biasanya juga ada beberapa yang dapat uang saku dari kampus, itu biasanya banyak uang sakunya. Banyak, soalnya konversinya juga biasanya maksimalnya 20, jadi lumayan nih teman-teman. Kalau ikut MBKM itu biasanya konversinya kan banyak, jadi nggak harus kuliahnya hanya melulu di dalam kelas aja. Terus juga kan pasti pengalamannya lebih banyak ya, Mbak. Soalnya kan kita biasanya kalau di kelas kan cuma dapat teori-teorinya aja, tapi kan kalau kita ikut MBKM kan langsung terjun di lapangan kan. Itu buat yang selain ini ya, pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Kalau yang lainnya kan kita langsung terjun di lapangan, jadi kita tahu sebenarnya teori sama kenyataannya itu sama apa enggak, seperti itu. Oke. Sekitaran MBKM kayaknya cukup ya. Terus ini nih, saya sendiri nih ya mau tanya, gimana sih cara bagi waktunya? Kan Sabil itu juga Aslep, tahu sendiri Aslep kan sekarang banyak kegiatan ya. Terus gimana cara bagi waktunya Aslep? Terus juga magangnya itu, terus juga sekarang kebetulan juga sudah nulis tugas akhir dan sudah ujian, baginya gimana? Jadi gini, dulu kan waktu magang ya kan kita cuma fokus magang aja kan di bulan Juni sama Agustus. Jadi kegiatan Aslep itu kebetulan di tempat magang saya itu untuk izinnya tuh nggak susah. Jadi saya masih bisa bagi waktu antara kegiatan Aslep, juga saya masih bisa ikut kegiatan di tempat magang, juga saya bisa masih ikut. Nah setelah keluar dari tempat magang, kebetulan kan itu sudah masuk semester 7 kan, itu juga ada kegiatan di kelas juga. Jadi saya bagi waktunya, saya paginya kuliah, kemudian siangnya kegiatan Aslep, terus malamnya biasanya sekitaran jam 10 ke atas itu saya mengerjakan jurnal saya, karena kan setiap orang kan pasti punya waktu produktif sendiri-sendiri kan. Jadi ketika sore baru pulang kuliah, baru pulang kegiatan Aslep itu saya gunain untuk mungkin main-main HP gitu, istirahat dulu ya. Nah nanti kalau jam 10 sampai jam 2 atau jam 1 itu mulai mengerjakan jurnal gitu. Mungkin menurut beberapa orang itu nggak sehat ya, tapi kan kita punya waktu produktif sendiri-sendiri. Jadi seperti itu sih, jadi bagi waktunya. Cari waktu yang klik lah, biar soalnya kan ngerjakan itu kan juga butuh ketenangan, terus butuh yang fresh ya kan. Iya, mungkin setiap orang kan beda-beda, ada yang ngerjain pagi, ada yang malam banget baru bisa memunculkan ide. Nah ya bener, jadi nggak ada itu ya, nggak ada apa ya, kayak beban apa ya, lebih kayak aduh gimana ya, aku ada kegiatan Aslep, masih magang, masih harus bikin laporan magang ya kan, masih ini itu dan lain sebagainya. Awalnya sih kalau dibayangin kan awalnya kayak waduh iso gak ya aku ya, kan nutut gak ya kan, karena kan kegiatan itu apalagi kegiatan lab kan kita udah ada rinciannya kan, siap satu semester itu apa aja, itu kayak dibayangin waduh iso gak ya gini-gini. Di sana juga saya kan suka main ya, jadi aku tetap main juga itu kan, tapi ternyata kalau kita jalanin udah masuk ya bisa-bisa aja buktinya. Saya bisa tuh gara-gara terpaksa juga, karena bisa kan juga sebuah keharusan gitu kan, dan harus diselesaikan juga. Jadi makanya jadi bisa. Makanya teman-teman prodi administrasi publik yang semester 4, 2 itu boleh gabung di asisten lab kita. Di sini kita akan rekrutmen besar-besaran, soalnya ada banyak teman-teman yang sudah purna. Jadi jangan khawatir, nanti bakalan kita apa ya, maksudnya kita juga punya rincian. Jadi teman-teman sudah bisa
range masing-masing dengan jadwal yang sudah ada di lab. Jadi jangan khawatir kalau masuk ASLab itu makin ribet, enggak kok teman-teman, saya jamin makin menyenangkan. Berasa kayak kuliah beneran ya, ada kegiatan banyak. Terus Mbak Sabil, kira-kira ini kan Sabil sudah mau lulus nih, ya kan, doain teman-teman biar bisa segera wisuda ikut gelombang pertama ya. Setelah lulus apa sih yang mau Sabil kerjakan atau proyeksi Sabil selanjutnya seperti apa? Tentunya sih seperti kebanyakan lulusan pada umumnya ya, pengennya sih bekerja ya, dulu bukan idealnya menikah ya, gitu ya. Pengen bekerja dulu, kemudian kumpulin uang, entah itu pastinya buat orang tua dulu dan lain sebagainya, baru nanti menikah. Tapi nanti saja, kayak sekarang. Itu sih Mbak. Tapi Sabil nggak punya gambaran, oh aku harus kerja di A, B, C, apa punya impian lain atau mau daftar PNS atau P3K kan banyak sekarang. Anda sih, saya lebih tertariknya itu di pelayanan aja, mungkin pelayanan di rumah sakit atau ya pokoknya pelayanan. Nah kebetulan di dekat rumah saya juga baru bangun tempat rawat inap. Nah itu saya juga sudah mulai tanya-tanya buat nanti daftarnya kayak gimana. Itu sih, saya lebih tertariknya ke situ. Berarti nggak tertarik jadi ASN atau apa ya? Ini saya nggak bilang nggak tertarik ya, nanti malah jadi bumerang ya. Ya mungkin untuk saat ini pengennya kan siapa kan punya pengen masing-masing, tapi kan kita nggak tahu takdirnya kayak gimana. Yang penting kan usaha dulu. Iya, usaha dulu, oke benar. Jadi lulusan administrasi publik itu nggak perlu jadi ASN ya kan, soalnya kita juga diajari administrasi, terus pelayanan prima gimana. Jadi kita nggak melulu hanya bisa diterapkan di lingkungan publik saja. Jadi lingkupnya administrasi publik itu cukup luas teman-teman. Kayak tadi kita juga alumni banyak kok yang jadi customer service di rumah sakit besar, terus jadi yang kerja di Citylink banyak juga, terus jadi ASN juga banyak. Jadi jangan khawatir kalau mau gabung ke prodi administrasi publik, jangkauannya itu luas banget teman-teman. Oke, buat podcast kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.